Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kata Kita. Hari ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebelum jodoh itu datang. Buat jomblo-jomblo yang belum tahu nih ya kapan nikahnya dan menanti-nantikan kapan hilal jodohku datang. Atau seperti apa nanti pangeran yang akan menjemput aku. Stop, jangan baper. Mending teman-teman simak video kali ini. Banyak dari teman-teman yang tanya, apa aja sih Mbak yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan selama kita menunggu jodoh. Jadi jodoh itu ditunggu atau dijemput ya? Tenang. Untuk yang ingin menjemput jodoh, monggo. Yang mau menunggu jodoh juga monggo. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, kodenya kita menikah kapan itu tetap hak prerogatifnya Allah. Gitu. Jadi kira-kira apa aja ya yang perlu kita perhatikan, atau apa aja ya kegiatan yang perlu kita lakukan sambil kita menunggu jodoh itu datang. Yang pertama, nikmati masa jomblomu dengan banyak belajar. Jadi buat teman-teman nih ya, mumpung belum punya suami, mumpung belum punya anak nantinya, mumpung masih sendiri, jangan kebanyakan baper, jangan kebanyakan galau, apalagi merasa dirinya itu paling menderita sedunia. Karena apa? Karena justru ketika kita lagi sendiri, seraplah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya pernikahan itu kan butuh modal. Pernikahan itu butuh ilmu, dimana pernikahan itu adalah ibadah terlama yang akan kita lakukan bersama dengan pasangan kita, ya kan? Jadi kalau ibadah itu tanpa ilmu, maka nanti hasilnya akan nol gitu. Kenapa sih Mbak kita harus menuntut ilmu, atau kenapa sih Mbak kita harus belajar gitu selama kita sendiri gitu? Kan kalau misal belajar sama suami, sama pasangan, kita bersama-sama bertumbuh berkembang bersama kan lebih enak gitu. Ya nggak salah sih itu, cuma sebenarnya ketika kita menikah itu bukan berarti proses belajar kita itu berhenti. Karena ketika kita menikah itu sesungguhnya bukan menyelesaikan masalah loh ya. Jadi buat teman-teman yang pengen niat nikahnya itu cuma buat menyelesaikan masalah, mohon maaf, Anda salah. Karena menikah itu nambah masalah. Jadi kalau misalnya kita bermasalah, suami kita bermasalah, terus kita nikah, nah 1 ditambah 1 2, masalahnya jadi 2. Belum lagi masalah kita berdua, berdua. Masalah kita berdua jadi 3 masalah nih. Nah, terus gimana dong Mbak kalau nikah itu nambah masalah? Nah, jadi begini teman-teman. Masalah itu ada ketika ilmu kita tuh berada di bawah masalah. Jadi ini masalah, ini ilmu kita. Nah, makanya ini terlihat seperti masalah. Tapi ketika masalah itu berada di bawahnya ilmu kita, atau ilmu kita berada di atas masalah, maka tidak akan menjadi masalah lagi. Karena apa? Karena kita seenggaknya tahu ilmunya, seenggaknya kita tahu solusinya. Walaupun ketika pengaplikasiannya nanti kita memang harus evaluasi dan juga menyesuaikan dengan kondisi konteks masalah yang sedang kita alami, kayak gitu. Jadi jangan berhenti belajar, apalagi ketika jomblo. Waktunya banyakin ilmu lah pokoknya. Ilmu tentang apa aja. Tentang ilmu komunikasi suami istri, tentang bagaimana menjadi menantu idaman, tentang psikologi, bebersih inner child, terus tentang apa lagi ya, masak. Karena gimana pun ya, sebisa masaknya suami tuh paling seneng kalau dimasakin bininya. Laki gue gitu bilangnya. Yang kedua, setelah kita menuntut ilmu tuh ya, kan banyak banget tuh ya ilmu yang kita serap, entah dari online, entah dari kajian offline, entah dari sharing dari teman, kayak gitu kan. Kita nambah sakofah nih ya, nambah ilmu buat diri kita. Hal itu nggak akan berguna ketika teman-teman itu hanya menanamkan ilmu pada otak teman-teman, tapi nggak mengaplikasikannya. Jadi yang kedua adalah aplikasikan ilmu yang kita dapat
kalaupun misalnya emang belum bisa teraplikasikan dengan pasangan, misal contoh ilmu yang belum bisa teraplikasikan pada pasangan ketika kita masih jomblo tuh contohnya berbakti pada suami. Nah itu kan ilmu yang belum bisa kita aplikasikan ketika kita belum punya suami. Jadi berbaktinya itu diganti dengan wali kita, jadi orang tua kita. Berbaktilah kita sama orang tua kita. Karena apa? Ketika kita belum punya suami, ya wajibnya berbakti itu masih pada orang tua, belum pada siapa-siapa. Apalagi pacar, TTM-an, ya gitulah. Fungsinya kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat adalah kita sembari memperbaiki diri kita. Karena apa? Karena jodoh adalah cerminan dari diri kita. Jadi ketika ketemu itu kita tuh udah sama-sama lah, seenggaknya tuh sepadan, sekufu gitu loh. Gitu. Jadi nggak ada yang tumpang tindih gitu. Seenggaknya ketika ketemu tuh kita ya memang ternyata kedewasaan kita saat itu seperti ini. Nah nanti kita juga akan dipertemukan oleh orang yang kedewasaannya seperti ini, kayak gitu, kurang lebih seperti ini ya. Jadi seenggaknya kita ketika adaptasi sama suami kita nanti atau calon suami kita nanti ya nggak kesulitan gitu, insya Allah gitu. Yang ketiga, perbanyak silaturahim dan sila ukhuwah. Ini based on story ya. Jadi waktu masih jomblo itu emang suka banget main ke tempat saudara, ke tempat teman gitu. Kalau ke tempat saudara biasanya sih suka main karena emang kebiasaan dari kecil ya, emang disuruh kita harus menyambung tali silaturahim kayak gitu. Dan juga menanyakan kabar, kan juga menyambung silaturahim juga emang sunnahnya Rasulullah kan. Nah, terus kalau yang untuk sila ukhuwah nih ya, nah sebenarnya dari situ pun kita bisa mengambil beberapa hikmah gitu. Karena pengalaman aku, beberapa ta'aruf dari teman-teman aku yang aku sempat main ke tempat mereka itu ceritanya tuh lucu-lucu dan unik gitu loh. Jadinya kayak nagih gitu loh ketika kita main terus mbak buat diceritain gitu kalau ketemunya dulu gimana sama suami, kok bisa akhirnya memilih suami. Nah dari situ pun itu tuh kita bisa, seenggaknya kita tuh bisa menyimpulkan beberapa hal yang mungkin kelak akan kita tanyakan sama calon suami kita pas ta'aruf gitu. Bisa jadi kenapa atau gimana rasanya ketika kita ta'aruf kayak gitu, dan gimana rasanya ketika gagal ta'aruf. Jadi bonusnya ketika kita sering silaturahim, sering sila ukhuwah, ini sih sebenarnya bonus aja sih. Kalau aku kemarin tuh bonusnya jadi ada yang nanyain gitu dari teman, Mbak udah siap nikah belum? Ini ada yang mau ta'aruf kayak gitu. Itu bonusnya. Tapi ya buat teman-teman jangan ngarepin bonusnya dulu, tapi ikhtiarnya aja dulu. Kan Allah kan melihat proses kita, bukan cuma hasilnya doang gitu ya. Yang keempat, perbanyaklah sedekah. Kalau aku kemarin juga waktu pas jomblo sebisa mungkin berbanyaklah sedekah. Karena apa ya, ketika kita bersedekah itu kan juga membuka rizki. Nah jodoh itu salah satu rizki Allah, dan kita juga nggak tahu kan kodoknya kita bertemu sama suami kita tuh kapan. Jadi ya seenggaknya ketika kita ada, ya kita berbagilah kayak gitu. Kan sedekah yang paling gampang dan paling simple serta paling murah adalah senyum. Jadi 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, kebalik 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, dan tahan 7 detik. Yang kelima, berbanyak istighfar. Jadi pernah ada kisah ketika Imam Ahmad radhiyallahu anhu waktu itu tiba-tiba ingin ke sebuah kota, Sisi lupa nama kotanya sih, tapi di situ dijelaskan bahwa ketika seorang Imam Ahmad ingin ke sebuah kota tersebut, tiba-tiba saja ingin ke kota tersebut, lantas ketika tiba di sana, beliau kan tidur di masjid. Nah, ternyata diusir oleh takmir masjidnya dong, nggak boleh gitu. Mohon maaf saudaraku, di sini masjid dan tidak boleh digunakan untuk tidur. Lalu Imam Ahmad menjawabnya dengan, tapi saya musafir, nah, kayak gitu. Tetap aja nih si takmir masjidnya kan tetap kekeh gitu, nggak boleh gitu. Akhirnya pindahlah Imam Ahmad ke teras masjid yang anggapannya ya kan bukan tempat sholat gitu kan.
Jadi bolehlah mungkin tidur di situ. Karena memang zaman dulu tuh masjid itu memang tempat untuk singgahnya para musafir kayak gitu kan. Alhasil, singkat cerita, setelah perdebatan, tiba-tiba adalah seorang pembuat roti yang dia rumahnya tuh di depan masjid gitu. Dia tanya gitu sama Imam Ahmad, "Ya saudaraku, kalau boleh tahu Anda kenapa di depan masjid?" kayak gitu kan. Terus, "Oh, saya musafir dan sayangnya saya tidak boleh tidur di dalam masjid dan saya tidak boleh singgah juga di teras masjid gitu." "Oh, begitu. Ya sudah, ayo ke rumah saya aja." Nah, bahasanya mungkin kayak gitu ya, sederhananya lah. Nah, setelah di rumahnya si pembuat roti tadi, Imam Ahmad izin untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi yang namanya orang solih ya, memang belum tidur banget lah, belum nyenyak banget. Nah, ketika itu si pembuat roti ini lagi nguleni roti, dan setiap dia menguleni roti itu dia baca astagfirullah. Jadi setiap sekali menguleni astagfirullah sampai beberapa kali hingga akhirnya si Imam Ahmad ini kan akhirnya kepo. Tanyalah sama si pembuat roti, "Ya saudaraku, apakah yang membuatmu beristighfar seperti ini?" gitu kan. Lalu si pembuat rotinya bilang gitu kan, "Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui hambanya dan sesungguhnya pintu ampunan Allah itu sangat luas," kayak gitu kan. Lalu si Imam Ahmad tanya lagi gitu kan, "Sudah berapa lama melakukan ini?" Maksudnya melakukan istighfar berkali-kali ini setiap membuat roti kayak gitu kan. "Sudah lebih dari 70 tahun. Bayangin 70 tahun, guys. Nah, lantas apa aja gitu yang kira-kira didapat dari hasil dari istighfar ini gitu. Lalu si pembuat roti bilang kan, "Sesungguhnya Allah itu selalu mengabulkan doaku bahkan sebelum aku mengucapkan gitu. Bahkan ketika dalam hati tuh udah langsung dikabulkan kayak gitu." Terus, "Tapi sayangnya ada satu permintaanku yang belum sampai saat ini dikabulkan oleh Allah," gitu kan. Terus, "Apa itu saudaraku kalau boleh tahu?" Terus si pembuat roti bilang lagi, "Sungguhnya aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad," gitu kan. Seorang yang solih, seorang yang banyak ilmunya. "Aku ingin sekali memeluknya," kayak gitu. Wah, di situ langsung Imam Ahmad langsung nangis gitu kan, terharu sambil bilang, "Masya Allah," gitu kan, "sungguh benar. Aku ini adalah Imam Ahmad. Oh, jadi ini yang akhirnya membuat aku datang ke kota ini. Padahal aku nggak ada sama sekali kepikiran untuk datang ke kota ini karena emang nggak ada uzur gitu loh, nggak ada urusan di kota ini gitu. Jadi memang karena istighfarmu lah gitu loh aku datang." Nah, relate kan ya? Nah, relate sama apa yang kita nantikan, Cela. Jodoh itu kan kita nantikan dan kita perjuangkan ya. Nah, kita berjuangnya salah satunya dengan beristighfar. Ya, walaupun memang niatnya jangan untuk mendapatkan jodoh ya, tolong diluruskan niatnya. Niatnya itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Ketika Allah mengampuni kita, insya Allah apapun yang kita mau, insya Allah tuh Allah tinggal nyoh kayak gitu loh, tinggal ngasih kayak gitu. Jadi ya, bismillah, sekarang dicoba ya istighfar yang tulus dari dalam hati. Jangan berniat cuma untuk mendapatkan jodoh, tapi memang berniat agar Allah tuh mengampuni dosa-dosa kita. Siapa tahu, mana tahu yang menghalangi jodoh kita datang kepada kita itu adalah beberapa dosa kita yang memang belum diampuni sama Allah kayak gitu. Oke? Yang keenam, perbanyaklah berdoa. Ya, ini adalah senjata terakhir kita. Karena memang jodoh itu kan kapan waktunya dan siapa orangnya itu serta di mana kita nikah itu adalah hak prerogatif Allah. Artinya nggak bisa diganggu gugat, ya udah gitu loh. Nah, ini jodoh kamu, namanya ini, orang dari sini dan gimana nikahanmu begini. Nah, tapi kita masih bisa mengusahakan seperti apa jodoh kita itu masih bisa kita minta gitu loh sama Allah. Based on true story ya. Aku dulu waktu jomblo itu
kalau berdoa sama Allah itu sedetil-detilnya. Jadi kayak mengajukan proposal gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengajukan ta'aruf gitu kan, ada yang pakai kurikulum vitae gitu kan ya, pakai CV gitu kan ya. Nah di situ mungkin syaratnya kita nggak mungkin sedetil itu kan, karena ketika detil banget malah menyulitkan mak comblangnya gitu loh. Jadi memang di CV ta'aruf itu memang nggak usah detil-detil banget gitu. Tapi yang detil banget itu malah justru kita minta pada yang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang nggak apa-apa sebenarnya, mohon aja gitu sama Allah. Kan Allah yang tahu lah ya, Allah yang bisa membolak-balikan hati gitu. Jadi dulu tuh Sisil tuh mintanya ya bisa dibilang detil banget, sampai yang ya Allah Sisil mohon biar suami Sisil tuh yang tinggi, ganteng gitu kan. Ya seenggaknya di mata Sisil tuh laki gue yang paling ganteng gitu. Oke, sekian beberapa tips yang memang harus kita lakukan sebelum kita akhirnya menemukan jodoh kita. Karena ketika kita sebagai jomblo itu tidak harus menjadi jomblo yang merana, tapi harus jadi jomblo yang berkualitas. Jadi buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and share ke semua media teman-teman. Bye-bye! Ganteng kok. Iya.